Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pengusaha semua yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel kesayangan para perintis, yaitu adalah channelku Yasmin Saham. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips dan trik mengatasi lupa letak toko yang kita titipkan mainan rentengan kita. Tapi sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk klik tombol merah di bawah ini yang tulisannya subscribe. Kuhitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang aku akan mulai ngoceh-ngocehnya. Tips dan trik. Aku jelasin yang tipsnya dulu ya. Nah, di sini aku punya 3 tips. Nah, jadi semoga 3 tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang nonton video ini. Jadi tips yang pertama adalah pastikan untuk selalu mengetahui nama lokasi yang akan kita jelajahi atau edarkan mainan rentengan kita. Nah, poin ini nanti akan berhubungan dengan triknya ya. Ini aku kasih tipsnya singkat-singkat aja karena videonya lumayan panjang kalau misalkan dijabarkan secara detail ya. Lanjut ke tips yang kedua. Dalam satu hari, jangan titipkan di toko yang berbeda-beda kecamatan atau tidak satu arah. Karena akan merepotkan ya, rugi waktu karena jarak yang jauh-jauh dan juga rugi bensin ya, tentunya itu harus dipikirkan. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Usahakan dalam satu kecamatan dan di hari yang sama jangan campur terlalu banyak kelurahan. Jadi misalkan di hari yang sama, ntar aku kasih contohnya deh ya. Tentukan terlebih dahulu berapa toko yang akan kita targetkan dalam satu kelurahan. Nah, hal ini sangat membantu diri kita untuk lebih efisien lagi dalam bekerja. Nah, contohnya, misalkan ini hari Senin. Nah, di hari ini aku mau cari toko untuk dititipkan mainan rentenganku. Nah, aku mau cari 10 toko di hari ini. Misalkan hari Senin ya. Cari di kecamatan A, nah ya, dan kelurahan B. Ingat ya, carinya di kecamatan A. Ini contoh aja, kelurahannya kelurahan B, tapi ternyata cuma dapat 5 aja di kelurahan B itu. Gak apa-apa, kita lanjut cari ke kelurahan C ya. Jadi usahakan jangan terlalu banyak daerah dalam satu hari karena kita harus membuat jadwal yang tersusun rapi. Itu sangat membantu sekali ya. Jadi misalkan hari ini kesini, hari Selasa kesini. Sama dengannya kita saat belajar, sekolah, kita perlu jadwal kan. Kerja pun juga sama. Jadi hari ini pakai baju ini, hari besok pakai baju yang lain lagi. Nah, Jumat pakai batik gitu ya. Nah, dan hari Selasanya kita cari ke kelurahan D dan seterusnya. Jadi nanti Rabu, Kamis, Jumat, dan lain-lainnya kita susun lagi dengan rapi seperti di hari Senin dan Selasa tadi. Pokoknya usahakan untuk jangan terlalu banyak campur kelurahan karena kita harus perhitungkan juga modal bensin yang akan kita keluarkan nanti. Itu untuk yang menggunakan motor ya, tapi memang kalau usaha kayak gini lebih baik harus menggunakan motor karena kalau misalkan jalan kaki itu kurang bisa terlalu menjelajahi yang jauh-jauh. Jadi kalau untuk sekitaran rumah aja bolehlah pakai jalan kaki ya, kayak aku nih, aku cari toko itu jalan kaki, tapi ya cuma dapet yang deket-deket aja. Oke, jadi itu dia tipsnya, semoga bermanfaat ya. Dan kita sekarang lanjut ke triknya. Nah, aku udah siapkan 3 trik beserta dengan kekurangan dan kelebihannya juga nih untuk kalian tentunya. Trik yang pertama, trik ini menggunakan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet atau menggunakan paket data. Saya tidak menyarankan trik ini digunakan bagi kalian yang kurang paham membaca peta ya. Jadi kemampuan seseorang itu pasti berbeda-beda ya. Jadi trik ini tidak saya sarankan karena nanti akan bikin pusing ya. Kalau kita udah pusing dalam kerja itu biasanya bikin down, ya nggak? Iya kan? Pasti kalau kerja itu bikin pusing, tentunya kan jadi ada ganjalan di hati dan bikin down dan nggak mau lanjutin lagi. Jadi lebih baik untuk kalian yang sulit untuk membaca peta, jangan lakukan trik ini karena aku akan memberikan trik yang lain yang lebih yang sama baiknya, sama bagusnya. Kenapa harus terhubung dengan jaringan internet? Ayo, kenapa? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, karena trik ini menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, untuk mengoperasikan aplikasi ini, kita memerlukan koneksi internet. Ini tangan kenapa sih gerak mulu ya? Sorry.
Jadi kita perlu koneksi internet ya. Jadi kalau yang bawa handphone harus menggunakan paket. Kok kalau yang menggunakan handphone memang harus membawa handphone dong. Gimana sih otaknya, aduh. Nah, kelebihan trik ini memudahkan kita untuk mencari lokasi. Memang dong, karena ini trik untuk memudahkan kita mengingat toko dari yang kita titipkan mainan rentengan tentunya ya. Nah, karena ada Mbak Google yang akan senantiasa mendampingi kita untuk mencari lokasi toko, jadi kita akan dibuat mudah oleh si Mbak Google yang kalau ngomongnya gimana tuh? Iya aja. Yang kayak gitulah ya. Belok kiri yang kayak gitu. Nah, karena ada dia yang memandu, jadi kita akan lebih mudah untuk mencari si tokonya. Nah, kekurangannya kita akan dibuat repot nih apabila tiba-tiba nih paket kita itu habis. Jadi kita harus isi ulang dulu. Nah, mending kan kalau misalkan ready duitnya ya kan. Kalau misalkan uangnya lagi nggak ada kan susah ya. Jadi nanti kita pokoknya dengerin aja dulu deh sampai selesai, nanti ada solusi lain ya. Nah, oke, jadi itu kekurangannya. Dan gimana cara menggunakan aplikasi tersebut? Yuk kita simak video berikut. Ya, ini adalah tampilan dari handphoneku dan di sini udah ada aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, sekarang akan kita gunakan terlebih dahulu yaitu aplikasi dari Google Maps. Sekarang kita klik aplikasinya ya. Nah, ini kita sudah berada di tampilan depan dari aplikasi Google Maps. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah ada banyak menu, yaitu jelajahi, perjalanan, disimpan, kontribusi, dan info baru. Sekarang kita klik yang menu tulisannya disimpan. Nah, dari menu ini ada pilihan-pilihannya lagi. Nah, sekarang kita klik daftar baru yang plus ini. Ya, kita klik. Jadi kita isi dulu ya, misalkan toko Ibu Siti. Nah, deskripsinya misalkan kecamatan, saya ya kecamatan Kelapa II, kelurahan Kelapa II. Nah, jika sudah, ini kita bebas ya, bisa ditambahkan lagi misalkan di samping bengkel atau di depan pom bensin atau di depan Indomaret, samping Indomaret atau Alfamart ya, bebas. Jadi ini hanya contoh aja. Nah, sekarang kita lihat di bawah pojok kanan itu ada tanda plus, kita klik dan ini dia tampilannya. Sekarang kita klik yang peta ini, klik. Sekarang kita tentukan dulu nih tokonya di sebelah mana. Ini biasanya kalau kita masih di tempatnya, ini akan ada yang biru kayak gini nih. Ya, ini jadi menandakan kita sedang berada di mana. Jadi sekarang misalkan kita sedang berada di sini deh ya. Nih. Kita klik OK. Nah, apabila sudah, kita klik disimpan. Nah, sekarang kita keluar dari aplikasi ini ya. Nah, sekarang kita coba masuk lagi, kita lihat ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini jadinya. Ada tambahan lagi, jadi warna toska gitu. Nah, sekarang kita lihat yang disimpan ini ya, menu disimpan tadi. Kita kembali lagi ke menu itu, dan kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini ada tulisannya ya, toko Ibu Siti. Sekarang kita klik aja toko Ibu Siti. Nah, sekarang kita klik yang tulisannya pin dipasang. Nah, sekarang kita klik yang tulisannya rute. Nah, ya kan, jadi kita langsung diarahkan menuju ke lokasi. Oke, sekarang kita mulai. Tulisan mulai ya, kita klik. Nah, jadi gini deh caranya. Mudah banget kan? Nah, itu dia trik yang pertama. Sekarang kita lanjut ke trik yang kedua.
Trik ini menggunakan smartphone juga nih, akan tetapi tidak perlu terhubung ke jaringan internet atau nggak perlu pakai data. Nah, jadi lebih hemat ya. Nah, karena kita hanya akan menggunakan aplikasi bawaan dari handphone nih, buat handphonenya yang udah ada aplikasi bawaan. Aplikasinya apa? Jadi aplikasinya itu adalah catatan gitu atau note ya. Pasti di handphone kalian ada yang smartphone. Coba dicek dulu sekarang. Ntar aja kalau udah selesai nonton ini baru dicek ya. Nah, kalau yang belum punya, diinstal terlebih dahulu ya. Gak gede kok memorinya, cuman sedikit aja, jadi gak apa-apa diinstal ya. Oke, kekurangannya, kalau kita menggunakan trik yang kedua ini, kita harus selalu menanyakan nama si pemilik toko. Ya, jadi jangan sampai kita lupa untuk tanya nama si pemilik toko. Nah, untuk kelebihannya, selain kita mendapatkan kekurangan yang harus diwajibkan untuk menanyakan nama si pemilik toko, namun ada kelebihan di balik itu. Nah, kita bisa menjalin kedekatan dengan si pemilik toko, dan apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan si pemilik toko, akan meningkatkan rasa aman nih di hati. Baik. Pokoknya akan meningkatkan rasa aman dari hal-hal yang tidak diinginkan nih. Contohnya, misalkan toko tidak mau lagi dititipkan mainan rentengan kita. Nah, biasanya kan kalau toko-toko itu banyak yang cuek, jutek ya. Itu kan kita bikin khawatir kalau takutnya besok-besoknya dia nolak untuk dititipkan mainan rentengan, karena aku juga udah pernah rasain itu dan rasanya nyesel banget emang. Tapi gak apa-apa, gak perlu dipikirkan. Kalau toko-toko yang kayak gitu tuh udah lewatin aja deh. Jadi kita fokus untuk cari toko baru lagi aja. Fokus sama yang mau aja deh, pokoknya gak usah dipikirin kalau toko-toko yang gak mau dititipin itu, biarin aja ya. Itu cuma bikin kita nanti down ya, jadi gak usah dipikirin. Nah, gimana caranya kita menggunakan aplikasi catatan itu? Kita simak video berikut. Ini dia catatan yang aku punya, dan ini aplikasi yang baru aku download. Nah, sekarang kita nggak gunakan aplikasi bawaan ya, jadi saya gunakan aplikasi yang download. Nah, jadi ini tampilan depan dari aplikasi catatan yang aku download, dan sekarang kita klik tombol plus yang ada di bawah pojok kanan. Nah, ini tampilannya. Sekarang kita klik yang ada tulisan judulnya, dan kita buat dulu judulnya ya. Misalkan hari ini hari Senin ya, Senin. Senin. Kita ke kecamatan A, kelurahan B dan C. Nah, kalau sudah, sekarang kita tulis di tulisan yang konten itu ya. Misalkan toko pertama Ibu Siti. Di bawahnya tulis lebih rincinya lagi, itu toko letaknya di mana. Misalkan depan pom bensin ya, atau kalau yang perumahan nanti deh saya jelasin lagi. Depan pom bensin, jalan raya padat ya. Misalnya aja ini ya, jalan raya padat nomor 17 ya. RT RW ya, RT 1 RW 2. Kalau nggak ada RT RW, yang penting kita tahu patokan aja, nggak apa-apa ya, itu sudah bisa kita cari. Lalu nomor 2, toko Bapak Asep ya. Mohon maaf ya, yang namanya Asep dan Siti namanya kita pakai. Di bawahnya misalkan perumahan, ini alamatnya ya, perumahan Mitra misal ya, blok A1 nomor 15. Nah, jadi kalau perumahan itu kita lebih mudah untuk mencarinya karena ada bloknya ya. Dan biasanya perumahan zaman sekarang itu sudah ada security-nya, jadi kita lebih mudah untuk tanya alamat di di situ ya. Oke, jadi begitu seterusnya sampai hari Senin selesai. Kalau misalkan kita target 10, jadi ya 10. Setelah kita back, ini tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah datang hari Senin, kita tinggal klik aja ya, klik hari Senin. Nah, keluar semua catatan kita. Mudah banget kan caranya? Kita lanjut ke trik yang ketiga. Nah, trik ini kita tidak perlu menggunakan handphone ataupun smartphone atau HP jadul atau HP modern.
Pokoknya kita nggak menggunakan semua itu. Nah, kita hanya perlu alat tulis aja, buku dan pulpen ya. Ini tangan ya, contoh aja. Ini memang tangan saya ini nggak bisa diem. Mohon maklum ya. Kekurangan dan kelebihan dari trik ini sama dengan trik yang nomor 2. Nah, akan tetapi ada tambahan nih, satu kekurangan dan satu kelebihan. Satu tambahan kekurangannya adalah kita perlu membawa alat tulis atau buku dan pulpen itu saat mencari toko ya. Jadi kita perlu bawa itu, dua alat itu kemana-mana, jangan sampai lupa. Kalau lupa kan nggak bisa nyatet ya, jadinya tambahan kelebihannya adalah semua orang bisa menggunakan trik ini. Iya, itu aja tambahannya. Nah, oke, gimana caranya? Contohnya, nah kita simak video berikut. Oke, jadi ini alat tulis yang udah aku siapin. Nah, sekarang aku akan langsung aja bikin contohnya ya. Ini misalkan satu lembar kertas, ini balik aja. Satu lembar kertas ini kita buat ini satu hari ya. Jadi misalkan hari Senin ya, di sini hari Senin kita ke kecamatan A dan kelurahan B dan C. Nah, jadi ini sama seperti cara yang nomor 2. Bedanya ini kita tulis manual ya, pakai tangan dan pulpen. Lalu di sini nomor 1 itu toko pertama, Ibu Siti. Tulisan saya itu jelek banget, maaf ya. Siti. Nah, di sini di bawahnya tulis alamatnya ya. Jalan Raya Padat. Dan detailnya misalkan patokan ya. Di samping. Goyang-goyang nih mejanya. Indomart. Lalu terus nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau misalkan nggak muat di sini 10 toko di barisan pertama, jadi kita ambil barisan berikutnya. Itu harus kita kosongin karena takutnya satu lembar ini nggak cukup. Nah, jadi khusus selembar itu satu hari, dan kita mulai di lembar berikutnya untuk hari Selasa sama seperti tadi ya. Oke, jadi itulah 3 trik dari aku, dan ada tambahan lagi nih sedikit, disimak ya. Nah, tolong lakukan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi pada saat kita masih berada di tokonya atau di depan tokonya. Kenapa sih harus pada saat itu juga kita catat di handphone atau di bukunya? Kenapa nggak nanti aja kalau udah sampai rumah? Nah, karena kemampuan mengingat seseorang itu berbeda-beda. Ada yang mudah ingat mudah lupa, ada yang susah ingat susah lupa, dan ada yang gampang dilupain gitu aja ya. What? Ya kalau misalkan kita bisa ingat sampai di rumah. Kalau misalkan di jalan ketemu kawan, ya kan, terus ngobrol lama-lama, terus sampai rumah tiba lupa, ya kan, jadinya kan berabe. Jadi budayakan aja ya, nanti juga terbiasa sendiri kok. Oke, jadi itu aja yang bisa saya share, dan semoga bisa bermanfaat ya, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Pasti ada sih ya. Dari tadi saya ngomongnya salah terus. Oke, terima kasih buat kalian yang udah setia menonton sampai detik ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share. Dan yang terpenting itu adalah subscribe. Klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, dah.